pendidikan di sini kan ada preschool dulu, kindergarten, terus ada tahap anak usia 5 sampai 6 tahun itu dia masuk ke Vorschule atau kayak masa-masa transisi mungkin dari masa kindergarten preschool ke school yang sebenarnya. Dan notifikasinya itu akan dicarikan nih rumahnya di sekitar situ, sekolah yang paling dekat tuh apa gitu. Nah, nanti dia akan minta sekolah itu dan bekerja sama dengan si pemerintah ini itu ngirim surat ke kita. Jadi, ada beberapa kindergarten yang di dalamnya itu udah termasuk ada kelas untuk Vorschule persiapan itu tadi, tapi ada juga yang nggak ada, jadi itu kalian mesti cari tahu juga. Moin. Ketemu lagi Eren di Jerman. Moin, ketemu lagi dengan channel YouTube Eren di Jerman. Nah, hari ini kita mau bahas seputar keluarga yang berencana untuk pindah ke Jerman, berencana menetap, dan apalagi membawa anak ya. Jadi kita akan sharing proses yang emang kita kemarin ya berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi prosesnya itu dari mulai gimana caranya mendaftar voucher sekolah atau pendidikan gratis di Jerman. Dalam hal ini anak kita usia 4 tahun. Jadi jadi di sini tuh ada 2 kategori untuk kindergarten ya. 0 sampai 3 tahun itu masuknya adalah Krippe atau yang masih 0 sampai 3 tahun ya, jadi lebih kecil dari usia 4 tahun. Nanti ada lagi yang 3 tahun lebih sampai 6 tahun itu masuknya elementar. Karena kita kesini waktu itu sama Eren, dia umurnya udah 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi ya dia udah masuknya elementar gitu. Seperti yang kita tahu sebelumnya di video-video kita yang sebelumnya, bahwa di sini di Jerman itu untuk anak itu dapat pendidikan gratis dan juga ada tunjangan anak sebesar 250 euro per bulan. Dan di sini untuk pendidikan gratis ini mungkin setiap kota bisa berbeda-beda, tapi kita akan coba untuk share pengalaman kita di kota Hamburg. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kayak di Indonesia nih contohnya sekolah gratis, tapi kan biasanya ada bayar buku atau dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih mirip kalau misalnya untuk anak yang SD, kita belum punya pengalaman itu, jadi ini kita share untuk yang preschool atau kindergarten. Kayak misalnya anak kita itu dapat voucher 5 jam gratis untuk bersekolah di kindergarten, dan ada biaya tambahan kalau misalnya sarapan. Jadi setiap kota tuh beda ya. Jadi di case ini kan kotanya Hamburg nih, dan setiap sekolah juga biasanya beda. Kebetulan di sekolahnya Eren, jadi makan siangnya itu udah include ke dalam voucher yang 5 jam. Tapi kalau sarapan mau nambah nih, kayak mau sarapan di sekolah jam 8 datang sarapan, ikut sarapan itu bayar biaya tambahan lagi 12 euro per bulan. Ya, jadi kayak 12 euroan per bulan. Terus kalau misalnya anaknya belum di toilet training, masih pakai pampers, itu juga bayar. Pampersnya biasanya ada di charge lagi. Kebetulan anak kita udah toilet training, jadi dia nggak pakai pampers dan dia bisa, nyebut merek, jadi nggak pakai diapers dan ke toilet sendiri, jadi nggak perlu bayar itu. Jadi benar-benar kita nggak pakai biaya tambahan sama sekali. Jadi setiap bulan kita nggak ngeluarin uang. Dan itu juga kenapa sistem di sini kita bisa bilang baik, karena walaupun sekolah gratis kan ya seperti tadi ya, ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus diperluin anak gitu. Misalnya kayak udah mulai masuk winter, udah harus beli jaket, terus beli sepatu, terus misalnya apapun lah, perlengkapan apapun itu kan nggak di cover gitu. Nah, si Kindergeld ini yang dikasih dari pemerintah Jerman itu, yaitu yang membantu kita untuk ya melengkapi apa yang kebutuhan Eren, entah itu dari gizinya, dari pakaiannya, dan segala perlengkapan lainnya itu termasuk. Jadi ya kita sangat terbantu banget dan kita merasa bahwa sistem ini sistem yang bagus. Jadi kalau di sekolah nih ada tips, biasanya dikasih tahu sih sama edukatornya gitu, sama gurunya. Kan di Jerman ini ada 4 musim ya. Kayak misalnya waktu pas summer, anak tuh kayak disiapin, dibawain kayak kacamata kah, atau sunscreen. Topi. Iya, sunscreen. Tapi sunscreen juga mereka dia tuh punya ya? Mau apply sunscreen juga, dan mau kasih sunscreen, dia nanya ke kita gak? Boleh nggak gitu. Jadi kayak belum masuk sekolah itu dikasih tahu yang mereka akan lakukan ke anak apa aja. Kayak misalnya ada keadaan darurat, kayak misalnya dia digigit serangga, boleh nggak sih nanti
dicabut, misalnya kayak diambil pakai satu alat dari sekolah gitu, itu boleh nggak? Atau kamu mau ambil sendiri di rumah gitu? Kayak mereka tuh izin dulu, jadi ada beberapa konsen yang kita isi gitu ya. Ya, salah satunya juga itu kalau misalnya Apply sunscreen foto. gitu ya. Atau foto ya, betul. Jadi kayak misalnya mereka ada sesi foto ya. misalnya ada sesi foto atau mereka mau bikin video gitu. Boleh anak kamu tuh boleh nggak di Masuk ke video dalam, gitu? Karena ya. ada beberapa orang tua yang nggak pengen anaknya di foto atau di video gitu. Jadi mereka minta konsen kita sebagai orang tua, apakah anaknya boleh atau tidak. Gitu. Terus kayak tadi kan contohnya kita lagi siapin kostum ya. Terus waktu misalnya masuk ke winter, siapin kostum tambahan lagi kayak misalnya coverall, jaket yang akan melindungi anak, karena kegiatan outdoor itu di segala musim tuh akan tetap dilakukan. Tetap ada. Walaupun hujan, walaupun winter tuh tetap ada kegiatan outdoor. Jadi nggak cuma summer aja gitu. Setiap harinya ada kegiatan outdoor pasti. Nah, terus selanjutnya adalah dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat proses untuk apply voucher. Jadi kalau untuk di Hamburg itu, waktu itu kami tinggal di daerah Harburg. Jadi waktu itu ada kantor pemerintah namanya SDZ. Itu singkatan dari sosial, nggak tahu apa bahasa Jermannya. Pokoknya intinya pusat sosial lah. Sosial. Nah, waktu itu datang ke situ terus kita tanya tentang sekolah anak gitu, voucher sekolah anak. Nah, voucher sekolah anak di Jerman itu minimal adalah 5 jam gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih dari 5 jam bisa, misalnya contoh 8 jam atau bisa lebih nggak sih? Bisa ada yang sampai 10 jam 12, ya? Mungkin 10 10 atau jam. 12 deh kalau nggak pernah denger sih. Nah, Cuman itu kalian cuma untuk harus dalam pastiin lagi. case-case tertentu, karena kalau misalnya kedua orang tuanya bekerja, nggak mungkin kalau cuma 5 jam, pasti kurang. Jadi akhirnya kita cukup 5 jam aja gitu. Walaupun kalau misalnya nanti ke depannya kita bisa apply lagi untuk yang lebih panjang waktunya, yang 8 jam gitu. Jadi dokumennya adalah yang dibutuhkan itu proses Anmeldung ya. Anmeldung di situ adalah kayak pendaftaran bahwa kita tuh kayak lapor RT RW lah ya kalau di Indonesia gitu, kayak lapor kelurahan kalau kita baru pindah. Biasanya dilakukan itu langsung bertiga sekaligus. Itu yang dibutuhkan adalah ya data diri, yang pertama paspor, terus kalau dari aku yang kerja yang pakai blue card ini adalah pakai ijazah, terus karena aku sama Asti nikah jadi dia butuh buku nikah, terus karena Eran itu lahir dari kami berdua di Indonesia dan dia harus butuh akta lahir gitu, apostil. Nah, mungkin syarat-syarat terbaru untuk apply visa tuh kayaknya diperbarui ya. Kemarin sempat lihat di website kayaknya udah ada tambahan akta lahir untuk semua, entah itu ayah atau ibunya atau nggak cuma anaknya doang. Jadi semua anggota keluarga itu harus mengajukan akta kelahiran. Jadi mungkin udah nggak terlalu relevan lagi, jadi mungkin dicek lagi yang lebih detail itu seperti apa dari website. Cuma intinya adalah kita juga lupa detailnya seperti apa untuk Anmeldung. Intinya adalah data pribadi. Nanti pada saat udah selesai Anmeldung itu, bukti surat Anmeldung itu yang dibutuhkan juga untuk proses apply voucher kindergarten dan apply kindergeld ya. Mungkin. Nah, di SDZ itu waktu itu kita tanya gimana caranya untuk daftar voucher sekolah yang 5 jam itu. Mereka cuma ngasih kertas waktu itu kertas warna kuning, lembaran kuning. Aku sih taruh di highlight di Instagram, bisa dicek di situ. Nanti di situ tinggal kita isi dan kita tinggal lampirin bukti bahwa emang dia anak kita dan dia tinggal bersama kita. Itu penting. Tapi dengar-dengar si formnya itu juga bisa diisi secara online sih katanya. Iya sih. Jadi kita kan waktu itu minim informasi juga ya. Iya, jadi kita kayak mondar-mandir cari-cari belum ada yang ditanya. macam. Jadi kita langsung datang ke lembaganya, langsung kita ambil si formnya. Iya, dengan menggunakan bahasa Inggris dan sedikit tangan gesture. Akhirnya mereka ngerti apa yang kita maksud dan akhirnya berhasil kita dapatkan. Dan kita apply terus di bulan ketiga ya. Kita apply bulan kedua, terus bulan ketiga tuh akhirnya keluar untuk bulan keempat. Kindergeld dulu ya. Pertama kindergeld dulu, habis itu bulan kindergeld keempat atau tunjangan anak itu dapat dirapel dari pertanggal kita datang. Yaitu jadi kita datang tuh kan Januari awal ya. Di Desember akhir. Jadi dia ngitung dari Desember, Januari, Februari, Maret. Udah pas Maret itu kita langsung dapat 1.000 euro. Karena kan per bulannya hitungannya tahun ini masih 250 euro gitu.
dan bulan berikutnya di tanggal yang sama kayak gitu. Jadi kita dapat setiap bulan langsung ditransfer ke account. Oh ya, dan satu lagi, waktu begitu datang kayaknya kita penting untuk bikin itu ya, kamu ya account bank gitu ya. Ya itu memang udah pasti sih. Enggak, tapi kan nanti itu ditransfer ke, ya jadi kayak Ya jadi kayak harus punya account bank dulu, karena ntar kalau nggak punya account bank mereka juga bingung mau transfer kemana, nggak bisa cash soalnya. dan untuk bikin account bank itu harus punya Unmeldung. unmeldung dulu ya betul. Ada bukti kalau emang kita tinggal di sini. Jadi Nah, yang pertama unmeldung itu adalah adalah unmeldung. bank account, dari bank account baru bisa bikin yang lain. Nah setelah dapat voucher itu dikirim ke rumah Alamat ya. tempat tinggal. Oh ya, sedikit tips penting bahwa setiap kalian, karena misalnya baru pindah ke sini terus pindah ke alamat baru, itu jangan lupa diupdate di kayak di bank. Misalnya bank itu terdaftar alamat di A, tapi kalian udah pindah ke tempatnya B. Jadi kalian harus kayak lapor dulu ke si banknya gitu. Kasih tahu bahwa kalian udah pindah ke B supaya dia nggak ngirim-ngirim surat lagi ke alamat A gitu loh. Iya, Nah, kayak waktu itu kan kita Bisa juga dapat online. voucher, jadi voucher kita itu kayak beriringan gitu loh. Jadi pas kita mau pindah rumah, kita baru mau dikirim voucher yang baru karena kita sempat 2 kali apply voucher. Karena yang pertama vouchernya itu udah, maksudnya kita mau start di bulan Agustus, tapi voucher kita tuh startnya di bulan April. Ya, Jadi ya. si SDZ-nya itu ngirim ke alamat rumah yang lama ya. Jadi suamiku, jadi Dika sempat balik lagi ke rumah yang lama cuman buat ngambil surat kayak gitu. Nah setelah dapat dokumennya itu dikirim ke rumah ya, alamat rumah. Pastikan post box kalian itu ada semua nama member kalian. Misalnya kalau kita secara umum orang Indonesia kan nggak punya nama belakang ya. Mungkin kayak etnis tertentu seperti warga Batak itu mungkin punya nama belakang gitu, family. Kalau kebetulan kami nggak punya nama belakang, jadi kita harus tulis semua nama belakang kita, karena kalau enggak nanti mereka tidak akan masukin suratnya ke rumah kita. Jadi misalnya anak kita gitu, misalnya kita tulis cuma nama bapak sama ibunya doang, anaknya nggak ditulis. Pas si tukang pos yang mau masukin karena nggak ada nama anak kita, jadi ya nggak akan dimasukin. Jadi kita nggak akan tahu apakah kita dapat suratnya apa enggak gitu. Berikutnya, setelah dapat voucher atau misalnya kalian sebelum dapat voucher nih masih tunggu, biasanya kan ada proses beberapa lama, kalian bisa sambil paralel cari sekolah di area di dekat rumah kalian. Misalnya kita bisa cek di website, di sini nanti aku cantumin, terus cari yang di area rumah, lalu mulai misalnya email atau telepon dan tanya apakah kira-kira ada plat atau ada tempat untuk anak kalian, dan biasanya bikin termin. Jadi waktu itu akhirnya kita dapet yang di Kinderzimmer, tapi kita ribet gitu naiknya, kayak harus naik bis dulu 1 kali, habis itu naik kereta, terus baru jalan gitu. Jadi kayak mungkin kurang lebih sekitar 45 menit ya proses gitu. Dan waktu itu kita ada dilemanya adalah kita waktu itu kan nempatin tempat di mana tempatnya itu adalah temporary, yang mana maksimal kita tinggal di tempat itu adalah 1 tahun. Nah kita kepikiran kalau misalnya kita jadi sekolah di tempat itu untuk Eren gitu, terus kita nanti pindah dan dapetnya nggak di dekat tempat itu atau nggak di tempat yang sebelumnya kita tempatin, jadinya kan kita akan jadi lebih jauh lagi gitu. Nah waktu itu akhirnya kita mutusin untuk kayaknya kita cancel aja. Waktu itu kayak kita udah dapet termin gitu, kita udah datang ke tempatnya. Tapi memang kadang kalian bisa ngerasain ya. Iya, kalian bisa feeling gitu nih, jauh nggak sih, kalian cobain datang ke sana terus ketemu sama guru, terus kalian lihat di sekolahnya. kamu lihat di sekolahnya itu kayak gimana, apakah crowded banget atau mungkin kayak chaos banget, gurunya kayak nggak kepegang segala macam. Itu kamu bisa rasain, terus kamu bisa ngobrol sama educatornya, apakah mereka bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Itu bagi kita yang nggak bisa bahasa Jerman itu penting banget, karena ya gimana cara kita komunikasi kalau kita nggak bisa bahasa Jerman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita lagi ke sana kita pikir-pikir kayaknya bagusnya kita cari tempat yang fix dulu, dan nanti kita cari kindergarten yang terdekat dari tempat yang fix kita. Karena kalau misalnya kita udah terlalu jauh, kita akan exhausted banget, bahkan bisa lebih dari 45 menit, mungkin bisa sejam gitu. Jadi itu nggak worth it banget gitu. Jadi kalau bisa cari tempat yang secure dulu. Ini tips ya, ini tempat yang secure dulu, yang bukan yang temporary. Kalau kalian masuknya pertama langsung temporary ya, jadi cari yang secure, baru cari kindergarten tuh. Waktu itu kita nggak ada sekolah dekat dengan kita ya, cuma kayaknya nggak ada tempat. Kita udah sempet email, kita juga sempet
datengin tapi kayak nggak ada apa ya, mereka bilang nggak ada tempat gitu. Terus kita akhirnya coba cari online dan akhirnya nemu itu apa namanya, Kinderzimmer tuh kayak iklannya tuh masuk ke Instagram gitu. Jadi Mungkin yayasan ya besar. yayasan besar, jadi kayak ya dia ngiklan di sosial media gitu, dan kita akhirnya coba apply. Terus waktu itu setelah kita coba cancel si Kinderzimmer itu, kita voucher Aaron akhirnya keluar tuh untuk mulainya 8 April untuk startnya. Cuma kita mikir kan kita nunda dulu sampai dapat rumah. Nah kebetulan akhirnya pada saat itu kita akhirnya dapat rumah tuh, udah ketahuan dapat rumah bulan Agustus, walaupun kita belum pindah ya gitu. Jadi kan kita mikir ya, ini kan vouchernya itu berlaku 1 tahun gitu. Jadi dan dari April ke Agustus kan udah lama ya, udah lewat gitu. Terus kita coba, pas kita udah tahu kita rumahnya udah pasti fix kita dapat, walaupun belum pindah kita fix udah dapat. Kita langsung cari sekolah yang terdekat dari tempat yang baru kita. Akhirnya kita dapat, terus dia akhirnya ternyata dia minta voucher kita yang baru, karena voucher kita yang lama itu kan belum dipakai dan udah berjalan. Dan mereka tuh nggak mau kalau misalnya kayak cuma dapat sisaan, mungkin sisa tinggal 8 bulan, nggak mau, dia maunya bener-bener fresh 1 tahun gitu. Jadi kita harus, Sejak tanggalnya. iya, jadi waktu itu akhirnya kita coba Apply untuk lagi. bukan apply, kita kayak bawa suratnya ke SDZ. Nah itu yang tadi Asti bilang bahwa karena kita masih transisi perpindahan antara rumah yang lama dengan rumah yang baru, akhirnya karena kita emang faktanya belum pindah, jadi kita nggak punya Anmeldung yang baru di tempat yang baru, jadi dikirimnya suratnya masih ke alamat yang lama gitu. Betul. Tapi ya kita akhirnya kerjasama dengan landlord kita dan ya semua berjalan lancar sih, ya semua bisa diatasi dengan mudah karena komunikasi yang baik. Saran juga buat yang nanti nyari, kalau bisa carinya yang deket, yang bisa kayak dengan jalan kaki. 10-15 Misalnya kayak menit ya. ya 10-15 menit kan kurang lebih kayak 1 kilo atau mungkin 800 meter gitu. It's okay gitu, karena nanti kita aja yang 1 kilo itu jemput setiap hari, rasanya gimana ya, agak capek gitu. Apalagi anak juga capek kan, apa misalnya harus naik kereta lagi, naik bis lagi gitu. Kalau deket kan bisa naik sepeda gitu, bisa diboncengin naik sepeda, itu lebih convenient gitu. Dan aksesnya mudah, kayak dekat stasiun. Nah itu Dekat penting. stasiun, Jadi kayak cari yang kira-kira deket sama halte bus, terus ada stasiun. Jadi kalau misal kalian emang nggak bisa banget jalan, kayak masih bisa naik kereta atau ada segala Iya, macam. habis ngedrop anak, terus kita mau pergi kemana lagi, lanjut misalnya ada sekolah atau ada kuliah misalnya contoh ya. Jadi enak bisa gitu, mudah gitu, movementnya akses jadi transportasinya. lebih cepat. Sampai akhirnya tiba di saat terminnya itu hari termin ya. Walaupun kita belum pindah, kebetulan emang kita ada teman orang Indonesia, jadi sekalian berkunjung. Dan kita termin waktu itu jam 10 pagi. Oh ya, termin untuk pertama kali ke sekolah ya? Ke sekolah, ke kindergarten jam 10 pagi, dan kita agak telat tapi untungnya mereka masih bisa gitu. Dan kita datang ya sekitar jam 11, datang ke sana ketemu sama kayak kepala sekolah ya. Kepala sekolahnya ngobrol-ngobrol dan dia bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu merasa cocok di sekolah itu. Jadi itu visit sekolah kedua ya, berarti sebelum yang tadi nggak jadi. Yang tadi pertama nggak jadi, kita udah visit nggak jadi, terus nih visit yang kedua dan kita merasa langsung kayaknya enak cocok gitu ya, karena emang juga dekat juga kan sama tempat. jadi kayak jalan dari rumah itu mungkin sekitar 15 menit lah. 15-20 menit. Nah, jadi waktu pas hari kita visit itu, kita kayak dikenalin sama lingkungan sekolahnya. Dia ngejelasin ini ruangan ini, nanti misalnya di kelas. Nah itu kesempatan juga buat kalian tanya-tanya sebanyak-banyaknya. Misalnya kayak sekelas tuh ada berapa orang sih, terus supaya kalian bisa tahu nih gurunya ada berapa, terus kira-kira karena kita terkendala bahasa Jerman, kira-kira gurunya bisa nggak ya bahasa Inggris gitu, bisa bantu nggak ya untuk komunikasi ke kita gitu. Terus kayak nanti anak kita tuh perlu apa aja misalnya di hari pertamanya, dan segala macam itu kalian tanya-tanya aja yang emang sesuai sama anak kalian. Kemarin juga aku dapet DM dari Instagram, kayak dia nanya anaknya tuh masih pakai diapers, terus masih belum toilet training ya, terus sama masih minum susu formula gitu contohnya. Ya nanti itu komunikasikan aja ke pihak sekolah supaya lebih jelas untuk visit, untuk lihat sekolahnya, karena
dari dua sisi. Jadi nggak cuman kalau kaliannya pengen banget, tapi sekolahnya tuh kayak yang untuk masuk ke sekolah itu kan kita perlu persetujuan dari kedua belah pihak, dari kita sebagai orang tua dan dari pihak sekolah untuk anak kita. Jadi sekolah perlu lihat anak kita seperti apa untuk ngelihat kecocokannya dengan sekolah. Kita juga perlu tahu anak kita cocok nggak ada di sekolah itu gitu. Jadi kalau misalnya udah oke, baru nanti biasanya sekolah akan kasih waktu sekitar 1 atau 2 minggu ya untuk kita putuskan mau join ke sekolahnya atau enggak. Untuk tambahan, sebetulnya kecocokan itu sebetulnya bukan karena cocok karena jenis kelaminnya atau latar belakangnya, enggak. Sebetulnya kecocokan itu lebih ke misalnya anaknya berkebutuhan khusus apa enggak gitu. Karena ada beberapa kindergarten yang memang dia nggak ada khusus untuk fasilitas itu gitu. Tapi ada yang khusus, ada yang menyediakan bukan khusus sih, tapi dia kayak menggabungkan dengan yang khusus dengan yang tidak gitu. Jadi kita perlu share, perlu tahu gitu. Karena nanti di link yang nanti dikasih itu, nanti tuh ada list di area, jadi kayak bentuk maps gitu. Nanti di area itu nanti kita bisa pilih, oh ini kategorinya yang sekolah yang ini tuh itu apa? Apakah dia gabungan? Apakah dia cuma elementer doang, atau kalau cuma gabung elementer sama kripe, atau dia juga bisa untuk yang berkebutuhan khusus. Nah itu yang perlu kita tahu, itu maksudnya kecocokan itu tadi ya. Itu kita bisa analisis lagi. Perlahan tuh percaya deh anak kalian tuh nanti pinter, maksudnya kayak pinter, mereka bisa beradaptasinya dengan lebih cepat gitu dibanding kita sebagai orang dewasa ya gitu. Jadi walaupun Aaron misalnya masih terkendala bahasa, ini kita jadi akan ada namanya masa pengenalan sekolah pas awal-awal. Jadi tadi setelah kita bahas tentang apa istilahnya Wohnung, tulisannya di sini, itu adalah masa adaptasi. Nah, abis itu kan anak-anak menjalani hari-harinya seperti biasa. Nah, kebetulan Aaron di usia seharusnya tuh nanti tahun depan adalah masa transisi, dimana kalau pendidikan di sini kan ada preschool dulu, kindergarten, terus ada tahap anak usia 5 sampai 6 tahun itu dia masuk ke Vorschule atau kayak masa-masa transisi mungkin dari masa kindergarten preschool ke school yang sebenarnya, atau ke kita bilangnya Vorschule. Ke Grundschule. Jadi si Vorschule ini nanti umur 5 sampai 6. Nah, kebetulan tahun depan nanti di summer itu Aaron udah harus di Vorschule. Ada beberapa kindergarten yang di dalamnya itu udah termasuk ada kelas untuk Vorschule persiapan itu tadi. Tapi ada juga yang nggak ada. Jadi itu kalian mesti cari tahu juga. Nah, kayak kemarin kita baru pindah di sini di area ini dan kita dapat surat dari salah satu Grundschule atau SD kayak gitu, atau sekolah ya dasar di sini untuk visit, untuk datang appointment untuk ketemu dan untuk ada tesnya juga ya. Iya, karena si sekolah itu bekerja sama dengan pemerintah sini, yang mana itu yang mengurusi tentang anak-anak. Jadi pada saat anak sudah mencapai umur tertentu, dia akan dapat notifikasi, dan notifikasinya itu akan dicarikan nih rumahnya di sekitar situ, sekolah yang paling dekat tuh apa gitu. Nah nanti dia akan minta sekolah itu dan bekerja sama dengan si pemerintah ini itu ngirim surat ke kita. Jadi waktu itu suratnya isinya adalah bahwa Aaron untuk tahun depan summer itu dia sudah bisa memulai untuk preschool. Vorschule. Ya, Vorschule itu preschool 1 tahun sebelum mulai sekolah. Nah, caranya waktu itu kita akhirnya ke kindergarten ya, kita bilang sama tempat Aaron sekolah itu bahwa kita dapat ini dari sekolah ini gitu. Terus kita ngobrol, akhirnya waktu itu kita dikasih kayak evaluasi gitu ya. Ya, jadi kayak dari edukatornya dari sekolah, dia mungkin udah biasa kayak gitu ya. Jadi dia langsung kayak persiapin ketemu sama kita kayak meeting lagi untuk membahas mengenai evaluasi Aaron di sekolah. Kalau bahasa Indonya mungkin rapot ya, cuman ini kayak lebih ke evaluasi, yang mana evaluasi ini akan nanti dikirimkan ke sekolah yang akan kita tuju nanti ke SD. Jadi dari sekolah TK-nya ini dia ngirim dokumen ke SD, dan kita juga sebagai orang tuanya dikasih tahu tentang perkembangan dan kemajuan apa aja sih yang udah dibuat sama anak kita di sekolah, dan minat bakatnya itu di mana kayak gitu. Jadi kita kayak dikasih summary gitu, kayak dokumen yang isinya checklist tentang perkembangan anak kayak kita perkembangannya gitu. Kayak misalnya contohnya kayak gini, motorik kayak gimana selama ini, bagus, kurang, atau bagus banget gitu. Nah, Aaron selama ini baru 1,5 bulan. Iya, baru. Jadi sejak Aaron masuk dan sampai kita kemarin meeting itu adalah kurang lebih 1,5 bulan. Yang mana itu
baru banget gitu. Jadi si edukatornya juga Masih bilang kayak- ke kita, ya saya nggak bisa terlalu bisa ngasih banyak pandangan karena emang baru kenal Aaron tuh sekitar 1,5 bulan gitu. Tapi Dia berusaha semaksimal mungkin yang dia tangkap selama 1,5 bulan itu ya dia paparin semua ke kita gitu. dan kita dapat feedback yang cukup positif. Terutama- Kita nggak tahu kalau misalnya edukator lain kayak gimana Ya. ya, tapi waktu kita ketemu sama edukator kita ini sebenarnya kita tuh feelingnya tuh kayak agak-agak gimana ya, kayak agak deg-degan dan Kayaknya Aaron gimana ya, gimana kurang nggak gitu. kurang kah atau gimana, cuman tapi dari dia sendiri dia kayak memotivasi Aaron dan memotivasi kita bahwa Perkembangan Aaron tuh sangat sangat pesat. Jadi dan lu harus bangga loh sama anak lu, maksudnya kayak dia tuh sampai bilang kayak gitu karena dia kan sekarang belajar bahasa baru yang benar-benar dari nol, tapi dia udah bisa kayak beberapa kosakata nih. Iya. Jadi dari kita sebagai orang tua juga kita perhatiin, mungkin kalau aku ya vocabulary-nya dan Aaron, kita catat. kita vocabnya ya dia udah punya berapa vocab nih. Kadang tuh dia kalau dari sekolah pulang Tahu-tahu sekolah, bawa kata baru. kosakata baru ya ke rumah, terus kayak ngomong sendiri sambil mainan pakai kosakata baru yang Iya. dia dapat dari sekolah. Kadang juga dia kayak manggil kita tuh udah logatnya udah logat Iya. kayak natif di sini. Dan kadang kita kalau coba ngomong bahasa Jerman terus dia kayak Iya, dia kayak kayak ngoreksi. koreksi gitu. Bukan gitu, ayah, cara ngomongnya tuh gini gitu. Jadi kayak kaget juga, ternyata emang udah Pas se-advance saat itu gitu Bahkan dia ada salah belajarnya. satu guru juga bilang kan, kayak gue tuh curhat gitu ke dia, bilang bahwa aduh susah banget ya bahasa Jerman gitu. Terus dia sampai bilang, oh ya gak apa-apa, Aaron nanti kamu ya yang ngajarin mama. Iya. Maksudnya kayak dia tuh Iya, sampai jadi kayak translatornya gitu, jadi nanti. translator mama ya yang mau ajarin gitu. Karena ternyata anak kecil tuh lebih menyerap. Emang betul bahwa kita tuh sebagai orang tua banyak khawatir ya. Ya. Terutama kayak ini di lingkungan yang baru. Kalian juga mungkin ada yang ngerasa yang sama dan mungkin sekarang lagi mikirin kalau mau pindah sekolah tuh mesti kayak gimana nih, dari misalnya dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari manapun ke Jerman, bisa nggak nih anak gue? Tapi ternyata anak kita tuh bisa bertahan loh dan dia bisa cepat beradaptasi gitu. Ya. Itu yang harus kalian yakini dulu sebagai orang tua. Terus kita juga coba ngobrol sama educatornya. Jadi kayak waktu lagi di sana kan kita dikenalin sama dibawa sama si kepala sekolahnya, terus akhirnya dikenalin nih gurunya gitu, nih guru dari kelas ini guru dari kelas ini. Kita coba ajak ngobrol dengan bahasa Inggris gitu, walaupun mereka tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih, masih bisa ngerti kok, kita saling bisa ngerti walaupun terbatas ya. Kita bahasa Inggrisnya juga nggak gimana-gimana banget, tapi at least standar komunikasi masih tetap bisa terjaga gitu. Jadi sebelum anak mulai sekolah nanti kita akan kayak terima email gitu dari sekolah. Nggak tahu itu mungkin di sekolah lain kayak gimana, tapi yang kita alami gitu, mereka kirim email kayak persiapan nanti sampai jumpa ya Aaron gitu. Nanti hari pertama jangan lupa bawa botol minum gini-gini. Dia akan kayak ngejelasin di email. Datangnya nanti jam 10 ya. Sebenarnya kayak kegiatan belajarnya mungkin itu mereka start dari jam, ya ada yang dari jam 6, jam 7, jam 8 biasa. Tapi biasanya kayak untuk kayak mereka kumpul nyanyi-nyanyi bareng untuk permulaan hari itu biasanya jam 9 pagi gitu kalau di sini. Terus tapi karena Aaron masih perkenalan, jadi kita disuruh datang jam 10. Dan prosesnya itu pas kita datang hari pertama kita dikenalin sama educator yang di kelas, di grupnya dia. Kebetulan nama grupnya itu Fuchse. Terus di grupnya itu ada 2 guru. Terus kita kayak dikenalin. Terus kita masih nungguin tuh di dalam kelas. Jadi kita kayak lihat dia berinteraksi sama anak lain, dia main apa, dan juga sambil si educatornya sama pokoknya untuk menjaga kayak kedekatan ke dia, kayak ngebangun chemistry, engage dulu sama si anak gitu. Sementara kita masih nungguin di situ. Itu kayak prosesnya cuma 1 jam, abis itu suruh pulang. Besokannya sama, hari kedua masih kayak gitu. Mereka akan analisis anaknya tuh gimana sih, kira-kira butuh berapa lama sih gitu. Nah hari kedua kalau misalnya anaknya udah ada perubahan, kayak misalnya kita ngumpet sebentar atau kayak kita menghilang dari pandangannya dia, tapi anaknya masih oke, itu kita besok biasanya ditambahin lagi. Kayak Aaron itu hari ketiga dia udah mulai ditinggal, ditinggal 10 sampai 15 menit. Kayak aku disuruh pindah ke ruangan lain dan Aaron tetap di situ. Terus sampai akhirnya aku datang ngejemput dan pulang. Jadi tahapannya adalah kita datang, kita antar, mereka main-main, terus kita kayak pamitan ke anak kita, mama kesini dulu ya, mama sebentar keluar sebentar, terus atau ayah keluar sebentar ya.
kamu di sini dulu, nanti mama datang lagi, mama jemput. Kita kayak bilang kayak gitu ke anak kita, dan pas kita datang itu harus langsung pulang, kita nggak Iya. boleh kayak harus stay lama-lama. Jadi supaya bikin memori ke si anak bahwa oh kalau emak gue datang nih saatnya Berarti gue saatnya harus pulang, pulang. dijemput. Besokannya hari itu masih sama deh kayaknya seminggu. Seminggu ya, pertama kayaknya seminggu masih sejam. Ya, nah pas di minggu depannya, aku disuruh begitu datang aku stay 10 menit aja temenin, terus aku suruh keluar langsung dan ditinggal selama 2 jam. 2 jam kemudian kayak jam 12 siang itu aku suruh jemput dia lagi datang. Jadi aku jemput lagi kayak gitu sama, dan itu dia udah kayak main sama temennya, udah kayak di playground gitu terus. Kayak gini loh, ya. Mau beli. Nah terus kita udah kayak di playground, terus mereka main dan kita jemput, kita pulang. Kebetulan di akhir minggu kedua kayaknya ya, itu Aaron udah Udah dikasih tahu menunjukkan bahwa dia tuh udah siap. ya udah siap Ya. untuk menerima keadaan itu. Jadi kayak Iya. udah siap untuk main bersama teman-temannya di kindergarten, main dan belajar. Iya, dan menurut educatornya 2 minggu termasuk cepat ya. Sangat cepat, Ya kita iya. juga nggak expect gitu karena Ya mungkin kita ada anak lain yang lebih kepikiran, cepat karena iya, kan setiap anak berbeda betul. kebutuhannya ya. Dan kita harus percaya sama anak kita dan kita harus bangga apa yang mereka capai gitu. Betul. Dan berapa kali serangkaian ini tuh sebetulnya bertujuan untuk Menciptakan. membiasakan anak untuk ya tidak canggung gitu, karena pasti canggung banget kita baru pertama kali kenal sama educatornya. Ini contoh kita POV dari seorang anak, kita baru datang dibawa sama orang tua kita, terus kita dikenalin sama orang yang Orang kita nggak baru, kenal, kayak totally ya new, orang kayak ya totally stranger. new gitu, dan nggak bisa ngomong bahasa yang kita biasa ngomongin. Sebenarnya kalau di rumah kita biasain kayak kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat basic kayak minta tolong, menyapa dan lain-lain, itu dia memang pakai bahasa Pakai bahasa Inggris tadinya bisa awalnya. gitu. Dan dia bisa jadi dia punya Berapa lumayan kosakata, vocab basic lah. bahasa Inggris. Terus tetap di rumah itu selalu bahasa Indonesia. Dan awal masuk ke Jerman, kita kenalin bahasa Jerman itu Iya. kita bacain buku, Buku, walaupun memang kita lagu-lagu, broken Jerman kan, iya. karena kita kan pengucapannya nggak sama kayak native di sini. Iya. Terus kita bacain buku sama tontonannya. Kalau misalnya Dia suka nonton karakter karakter. karakter film apa, misalnya Doraemon atau misalnya Paw Patrol Jadi gitu. tuh kita usahain kasih bahasanya bahasa Jerman. Dan Karena at tuh least dia denger kan suaranya, jadi ya at least di kepalanya dia ada suatu kata yang pernah dia dengar sebelumnya. Jadi kalau ada temennya nanti ngomong, jadi kayak at least oh ngerti maksudnya apa gitu. Nah itu POV sebagai anak itu kan pas datang kayak stranger banget, masuk ke lingkungan yang mana semuanya tuh ya bule gitu dan nggak ngerti apa yang diomongin sama anak kita gitu. Jadi itulah kenapa gunanya 1 jam itu membuat kita lihat dulu nih apakah dia, jadi kayak nggak langsung ditinggal gitu loh. Kalau langsung tinggal kan kayaknya bakalan horor banget, dia akan nyari kita dan nangis gitu, dan itu sangat tidak dianjurkan oleh mereka. Itu adalah bagian dari sistem pendidikan di kindergarten ya. Tapi poin plusnya dengan tinggal di Jerman, mereka tuh sistem pendidikannya dia kayak nggak ngajarin atau kayak nggak ngasih tuh kayak ke hal yang traumatis, meninggalkan hal traumatis di anak gitu loh. Jadi benar-benar ada rangkaiannya yang bisa anak tuh bisa ikutin. Kalau bikin trauma kan jadi kayak dia nggak mau datang ke sekolah lagi ya. besok nggak mau Sampai lagi. detik ini Aaron tuh nggak pernah yang kayak bilang bahwa dia nggak mau ke sekolah. Dia pasti dengan senang hati dia mau ke sekolah, walaupun pas baru dianterin datang itu Dia ada agak, masa-masa kayak tunggu dulu belum kayak hitung masih, dulu ya. sampai 10, misalnya dia kayak minta gitu dulu baru aku nanti mau masuk. Jadi kayak tapi dia selalu menantikan sekolah itu Iya, gitu. jadi kita kadang suka mikir, Aaron mau sekolah nggak? Kita mikir kayak apakah dia nggak mau sekolah? Kita tanya Aaron mau sekolah nggak? Mau. Dan dia Mau, selalu dan selalu bertanya-tanya bilang mau kayak, kapan sekolah gitu. Kenapa Sabtu Minggu itu libur? Iya, Karena kenapa dia tuh libur? maunya Dia tuh setiap maunya hari di sekolah. sekolah. Kayak gitu. Nah, aku nggak ngerti jelasin ya. Maksudnya sebenarnya di umur ini tuh anak tuh nggak diajarin calistung. Ya. Tapi mereka tuh diajarin logikanya aja, logika matematika kali ya. Iya, jadi kayak misalnya pakai apel gitu. Dia kayak nyontohin ya, kemarin Iya. pakai pensil. Pakai pensil. Ini Aaron kalau misalnya gue ambil pensil 5 kayak gini, Aaron tahu nggak ini berapa? Ini berapa? Terus, Kalau diambil satu, kalau diambil satu tinggal menjadi berapa? Dan logika-logika kayak gitu tuh ternyata tuh anak kita tuh udah nyampe ke situ. Jadi kayak dia bisa kayak kasih penilaian itu. Terus kayak misalnya warna atau apapun itu dia kayak udah tahu. Terus kayak berhitung juga 1 sampai 20 kalau nggak salah ya. kalau nggak salah Jadi nggak nanti tahu sekolah ditesnya akan ngetes belum gitu. sih, itu belum tanggalnya. Nanti kalau Iya. misalnya udah di tanggal setelah kita datang ke sekolah SD Nanti kita akan yang bikin nantinya, video lagi. kita mungkin akan update video lagi
isinya tentang apa, informasinya kayak gitu. Nah, kayaknya informasinya cukup sampai di sini. Dokumen tadi kita udah spill di awal. Mungkin ada yang kalau kita ada yang lupa mungkin Atau bisa kurang di DM bisa atau drop di komen kolom ya. komentar atau DM di Instagram aku Iya. atau di Instagram suamiku sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ciao. Ciao ciao, Cheers. cheers.